Usaha Federasi Sepak Bola Malaysia (FIM) mendapatkan pemain keturunan dan dinaturalisasi untuk timnas Malaysia menemui hambatan. Pemangku Sultan Johor, Tunku Ismail, melalui akun X menginformasikan ada calon pemain naturalisasi yang belum mengetahui tentang Malaysia. Bahkan ada yang menyangkal memiliki hubungan darah dengan Malaysia. Kalau ditanya, malah ada yang tidak tahu Malaysia itu di mana. Kata-kata persisnya adalah, "Saya bukan orang Malaysia dan Malaysia di mana sih?" Tulis Tunku Ismail. Pemain Burnley, Josh Brownhill, menjadi pemain terbaru yang membantah punya hubungan dengan Malaysia atau memiliki darah Malaysia. Gelandang 29 tahun itu mengaku hanya memiliki darah Inggris. Hanya ingin menjelaskan situasi dari rumor yang beredar saat ini. Sayangnya, satu-satunya kewarganegaraan saya adalah Inggris, dan saya bukan orang Malaysia, seperti yang mungkin dipikirkan sejumlah orang, ujar Brownhill dalam unggahan di Instagram miliknya. Pelatih kepala Tim Nasional Indonesia STY menyampaikan komitmennya untuk membawa Garuda tampil di Piala Dunia 2026. Shin memastikan ia dan para pemain akan bekerja keras untuk mewujudkan mimpi besar tersebut pada tahun 2025 mendatang. Kami akan berusaha sebaik mungkin untuk memastikan tim senior kita bisa mencapai Piala Dunia tahun depan, ujar Shin. Meski perjalanan kualifikasi Piala Dunia 2026 tidak akan mudah, Shin percaya. Dengan kerja keras dan dukungan penuh dari masyarakat Indonesia, target ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Indonesia masih menyisakan 4 laga di babak penyisihan grup C. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, putaran 3, terdiri dari 2 laga kandang dan 2 laga tandang. Mereka akan bertandang ke Australia, kemudian menjamu Bahrain dan Cina, serta terakhir terbang ke Jepang untuk laga pamungkas fase ketiga ini. Untuk lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026, skuad Garuda minimal harus menempati peringkat kedua di klasemen akhir grup C. Mengingat perolehan poin Jepang di posisi teratas sangat sulit untuk disalip. Untuk menjaga asa tetap hidup, Jay Itzes dan kolega setidaknya wajib mencuri poin dalam laga tandang melawan Australia dan memaksimalkan kesempatan di laga kandang melawan Bahrain serta Cina. Namun, apabila gagal dengan skenario itu, peluang untuk meraih tiket ke Piala Dunia tetap terbuka. Asal timnas Indonesia berada di peringkat ketiga atau keempat. Apabila berada di posisi tersebut, armada Shin Tae-yong akan kembali berjibaku di babak kualifikasi putaran 4. PSSI mengungkapkan alasan proses naturalisasi oleh Romeni Mandek. Meski sang pemain sudah datang ke Indonesia sebulan lalu, naturalisasinya belum lanjut. Ole Romeni sudah menemui Ketum PSSI Erick Thohir pada 16 November lalu. Pemain FC Utrecht itu juga menyempatkan menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Jepang pada 15 November. Kini nyaris 1 bulan berlalu setelah momen itu, dan perkembangan naturalisasi sang striker belum ada kabar terbaru. Disinggung mengenai hal ini, PSSI menyebut bahwa pihaknya tidak diburu waktu. Tunggu saja, santai saja. Kan ini DPR pun lagi reses kan sampai tanggal 20 Januari. Jadi ya kita tunggu saja, kata Exco PSSI Arya Sinulinga. Dijelaskan Arya, agenda timnas Indonesia yang membutuhkan jasa oleh Romeni belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Timnas Indonesia baru akan melanjutkan kiprahnya di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 pada tahun depan. Garuda akan dijamu Australia pada 20 Maret, lalu menjamu Bahrain pada 25 Maret. Masih ada waktu lebih dari 3 bulan untuk memproses naturalisasi Ole. Jay Itzes ditanya alasannya mau membela timnas Indonesia. Dia memberi jawaban mengharukan. Kepada rekannya di timnas Indonesia, Tom Hai, Jay Itzes menceritakan mengapa menerima tawaran untuk bermain bersama tim Garuda, bahkan menjadi kapten. Menurut pemain Venezia tersebut, alasan paling kuat untuk berseragam merah putih adalah keluarga. Ya, saya tak perlu memikirkan itu karena bagi saya tidak tahu. Tetapi saya sangat percaya bermain untuk keluarga saya, mewakili keluarga saya, ungkap Jay Itzes. Jay mengatakan,
ketika dia mempunyai kesempatan bermain untuk Indonesia, bagi dia itu seperti lingkarannya telah komplit. Karena kakek dan nenek saya datang ke Belanda pada 1964, ketika dia berumur sekitar 25 tahun. Dan sekarang saya bisa kembali ke Indonesia. Dan ya, balas budi kepada Indonesia, membanggakan keluarga saya bermain di sana, ujarnya. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Jay juga mendapat tugas menjadi kapten timnas Indonesia. Pemain berusia 24 tahun itu sudah memakai ban kapten dalam 5 laga skuad Garuda, termasuk saat mengalahkan Arab Saudi 2-0 pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bulan lalu. Jay bercerita soal perannya tersebut di lapangan. Dia mengaku menjadi kapten adalah hal yang biasa baginya. Walau demikian, Jay juga mengakui menjadi kapten adalah suatu kebanggaan untuknya. Dia akan tetap melakukan yang terbaik untuk timnas Indonesia, terlepas jadi kapten atau tidak. Transfer pemain keturunan Indonesia, Ole Romeni, dari FC Utrecht ke Oxford United diyakini akan berjalan mulus. Hal itu diungkapkan oleh jurnalis Belanda, Denny van Laar. Seperti diketahui, posisi Romeni di FC Utrecht berada di ujung tanduk. Calon pemain timnas Indonesia itu kemungkinan bakal kehilangan posisinya setelah hadirnya Miliano Jonathans. Kabar yang berhembus kencang, FC Utrecht akan menjual Romeni kendati kontraknya baru akan berakhir pada Juni 2026 mendatang. Menanggapi situasi transfer Romeni, Van Laar meyakini bahwa striker berusia 24 akan menjadi komoditi cukup panas di bursa transfer nanti. Terlebih saat ini Oxford United dikabarkan menjadi tim yang cukup serius untuk meminangnya. Saya rasa peluang Ole Romeni untuk mendapatkan transfer yang menarik cukup besar. Setidaknya ada satu klub di Inggris yang sangat menginginkannya, yaitu Oxford United, kata Van Laar. Van Laar meyakini transfer Romeni tidak akan berjalan rumit, mengingat Oxford United dimiliki oleh Anindya Bakri yang merupakan pengusaha asal Indonesia. FC Utrecht juga dirasa tidak akan keberatan dengan nominal yang nantinya akan ditawarkan. Cukup disayangkan tentunya jika Romeni hengkang dari FC Utrecht, mengingat dia merupakan salah satu pemain andalan bagi tim tersebut. Sejauh ini dia sudah mengemas 2 gol dari 14 laga yang telah dimainkan di semua kompetisi. Ketum PSSI, Erick Thohir, membeberkan bahwa timnas Indonesia masih membutuhkan naturalisasi tambahan di 2 posisi. Walau sudah melakukan naturalisasi, PSSI tidak menutup pintu untuk menambah pemain diaspora. Erick Thohir mengungkapkan bahwa skuad Garuda memerlukan 150 pemain terbaik. Lebih lanjut, Erick Thohir menyampaikan bahwa saat ini fokus PSSI adalah untuk memproses Ole Romeni yang sudah datang ke Indonesia. Kendati fokus dengan Ole Romeni, EKS Presiden Inter Milan ini menyatakan bahwa skuad Garuda masih membutuhkan naturalisasi untuk mengisi posisi gelandang serta penyerang. Akan tetapi, Ketum PSSI tidak menyebutkan siapa target naturalisasi selanjutnya untuk timnas Indonesia. Dari pernyataan itu, ada 2 nama pemain keturunan yang memiliki posisi tersebut. Mereka adalah Miliano Jonathans serta Jairo Ridewald. Kedua pemain sudah menyatakan berminat untuk membela timnas Indonesia. Namun, sejauh ini masih belum dipastikan apakah mereka bakal diproses oleh PSSI.